Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah sedang memberi semangat baru kepada siapapun yang menatapnya. Di sudut trotoar sebuah jalan protokol, seorang pria berusia sekitar 30-an duduk bersandar di tiang lampu. Ia mengenakan kemeja lusuh, berwarna coklat pudar, celana panjang yang sudah ditambal di beberapa bagian, dan sandal jepit tipis yang tampaknya sudah melewati banyak musim hujan. Namanya Cecep bukan pengemis biasa. Meski hidupnya dijalani dari belas kasih orang lain, ia tetap menjaga harga dirinya. Di sampingnya, selalu ada sebuah tas kanvas robek yang berisi buku-buku tua, beberapa lembar kertas kosong, dan sebuah pulpen yang ia gunakan untuk menulis puisi. Ya, Cecep menulis. Di tengah riuh kota yang sibuk, ia menciptakan bait-bait sederhana yang berisi harapan, cinta, dan kenangan. Cecep dulu adalah guru honorer di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Ia mengajar bahasa Indonesia dan sangat mencintai dunia literasi. Namun, setelah ibunya meninggal dan tanah warisan keluarganya diperebutkan, Cecep terpaksa pergi dari kampung halaman. Ia mencoba hidup di Jakarta, tapi nasib belum berpihak. Uang tabungannya habis untuk bertahan, hingga akhirnya ia harus tinggal di jalanan. Namun satu hal yang tidak ia lepaskan adalah kecintaannya pada kata-kata. Pagi, Kang Cecep. Sapa Pak Darto, pedagang bubur yang biasa lewat di jalan itu setiap pagi. Cecep tersenyum. Pagi Pak Darto, semoga dagangannya laris hari ini. Pak Darto memberikan sekotak bubur kecil. Rezeki pagi jangan ditolak, nanti siang laris, saya bisa bagi lebih banyak. Terima kasih Pak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak, ujar Cecep tulus. Di seberang jalan, berdiri megah sebuah gedung kaca dengan logo perusahaan yang dikenal sebagai Cahaya Cendekia, sebuah startup sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Di lantai 5 gedung itu, seorang wanita cantik tengah duduk di balik mejanya yang rapi, menatap layar komputer sambil menyesap kopi. Namanya Nadia Aulia Ramadhani, CEO muda yang dikenal karena kepeduliannya pada masyarakat marginal. Nadia adalah perempuan mandiri, cerdas, dan visioner. Ia bukan hanya pemilik perusahaan, tapi juga penggagas berbagai gerakan sosial yang membangun jembatan antara dunia profesional dan masyarakat kecil. Ia percaya bahwa pendidikan dan cinta adalah dua kekuatan yang mampu mengubah dunia. Tapi satu hal yang belum pernah ia temukan, cinta yang tulus. Hidup Nadia tampak sempurna di mata luar. Ia punya karier cemerlang, wajah menawan, dan dihormati oleh banyak orang. Tapi hatinya sepi. Semua hubungan yang pernah ia jalani berakhir karena ia merasa lebih dicintai karena status, bukan dirinya sendiri. Siang itu, Cecep memberanikan diri, mengambil keputusan yang tidak biasa. Ia ingin masuk ke gedung kantor Cahaya Cendekia. Bukan untuk meminta uang, tapi untuk menawarkan sesuatu yang selama ini ia simpan, puisi-puisi yang ia tulis dengan tangan sendiri. Ia pernah mendengar bahwa kantor ini mendukung literasi dan ada perpustakaan kecil di dalamnya. Ia hanya ingin menunjukkan hasil karyanya, berharap ada satu orang saja yang membacanya. Dengan napas berat dan tangan sedikit gemetar, Cecep melangkah masuk ke pelataran gedung. Ia disambut oleh satpam yang berjaga, seorang pria bertubuh besar bernama Pak Raka. Kamu mau kemana? Tanya Pak Raka curiga, sambil melangkah mendekat. Cecep membuka tas kanvasnya dan mengeluarkan beberapa lembar puisi yang sudah dilaminating tipis. Maaf Pak, saya ingin menawarkan ini. Saya dengar perusahaan ini punya kegiatan literasi. Siapa tahu ada yang berminat membaca. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Pak Raka mengangkat tangan. Ini bukan tempat buat pengemis. Ayo, keluar sebelum saya panggil petugas. Beberapa karyawan yang sedang makan siang di kafe lantai dasar menoleh ke arah mereka. Beberapa berbisik, beberapa menggelengkan kepala. Cecep hanya menunduk, merasakan malu menjalar dari dadanya ke seluruh tubuh. Ia mengangkat tasnya dan berbalik, siap pergi. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar, terdengar suara seorang wanita dari belakang. Pak Raka, hentikan. Pak Raka menoleh dan langsung berdiri tegak. Bu Nadia.
Nadia sudah berdiri tak jauh dari mereka. Dengan langkah tenang, ia mendekati Cecep. Apa yang sedang terjadi di sini? Cecep tidak bisa menatap langsung ke arah Nadia. Ia hanya membungkuk kecil. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu. Nadia mengambil satu lembar puisi dari tangan Cecep, lalu membacanya dalam diam. Matanya mengerjap kecil saat membaca bait-bait sederhana namun menyentuh. Kamu yang menulis ini? Tanyanya pelan. Cecep mengangguk. Nadia tersenyum. Kalau begitu, ikut saya ke atas. Saya ingin tahu lebih banyak. Cecep terpaku. Karyawan yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Pak Raka gelagapan. Nadia hanya menoleh sambil berkata tegas, mulai hari ini, jangan pernah usir orang hanya karena penampilannya. Sore itu, Cecep duduk di lantai 5, di ruangan yang hangat dan penuh buku. Nadia membuatkan teh, dan mereka mulai berbincang. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari kisah cinta yang mengubah hidup keduanya untuk selamanya. Ruangan kecil itu terasa seperti dunia baru bagi Cecep. Di setiap sudutnya ada rak-rak buku yang tersusun rapi, aroma kayu dan kertas bercampur dengan wangi teh melati yang disajikan Nadia. Di hadapannya, duduk wanita cantik dengan wajah teduh, menatap puisi-puisinya dengan penuh ketertarikan. Puisi ini, Nadia meletakkan secarik kertas di meja, membuat saya merasa tenang. Seolah ada jiwa yang menyentuh saya lewat kata-kata. Kamu tidak pernah belajar menulis sastra? Cecep tersenyum canggung. Saya hanya mencintai bahasa. Dulu saya guru, honorer. Tapi sekarang, ya, saya cuma seseorang yang menulis di sela-sela hidup yang hampa. Nadia mengangguk pelan. Ada ketulusan dalam suara Cecep. Tidak ada kesedihan yang dibuat-buat, tidak ada kepura-puraan. Hanya lelaki biasa dengan luka yang nyata, tapi memilih untuk mengekspresikannya lewat keindahan. Kalau saya ingin kamu bergabung dengan tim literasi di sini, maukah kamu? Tanya Nadia tiba-tiba. Cecep menatap Nadia, seolah tidak percaya telinganya. Maksudnya? Kerja di sini? Ya. Bukan kerja kantoran seperti biasa, tapi menjaga dan merawat perpustakaan mini ini, serta menulis untuk program sosial kami. Kami punya blog khusus yang membahas literasi dan kehidupan. Saya ingin kamu menulis di sana. Cecep menunduk lama. Ada genangan di matanya. Saya tidak punya pakaian layak, tidak punya ijazah, tidak punya apa-apa. Nadia tersenyum lembut. Tapi kamu punya hati. Dan kata-katamu menyentuh, itu lebih dari cukup. Hari itu, Cecep pulang bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai seseorang yang diberi kesempatan. Ia masih tinggal di kolong jembatan, tapi hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Ia menatap langit malam dan berbisik, "Terima kasih Tuhan. Mungkin hidupku belum benar-benar selesai. Namun, harapan tak selalu mulus." Keesokan harinya, saat Cecep masuk ke kantor dengan kemeja pinjaman dari Pak Darto dan sepatu butut hasil pemberian, banyak mata menatapnya dengan sorotan aneh. Sebagian berbisik, sebagian menahan tawa. Di pantry, 2 staf wanita membicarakan Cecep tanpa tahu ia berada tak jauh dari mereka. Gila ya, si bos cantik itu terlalu baik kadang. Masa pengemis dijadikan staf? Kayaknya sih karena dia nulis puisi. Tapi tetap aja, bayangin dia duduk di ruangan yang sama dengan kita. Bau jalanan masih kebawa. Cecep mendengar semuanya. Tapi ia menahan diri. Ia tahu ini bagian dari ujian. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia layak berada di tempat ini. Nadia, yang diam-diam tahu bahwa Cecep mulai mendapat cibiran, mencoba bersikap biasa. Tapi diam-diam ia mulai merasa kesal. Ia mulai menulis status panjang di media sosial perusahaan mereka. Pendidikan bukan hanya hak orang yang punya jas rapi dan gelar tinggi. Kadang, jiwa paling indah terbungkus dalam tubuh yang paling sederhana. Kami membuka ruang untuk siapapun yang ingin belajar dan bertumbuh. Tanpa pengecualian, status itu menjadi viral. Banyak netizen memuji langkah Nadia, tapi di balik itu, semakin banyak mata internal yang menyoroti kedekatan Nadia dan Cecep. Beberapa hari kemudian, Aira, sahabat sekaligus co-founder startup tersebut, mengajak Nadia bicara 4 mata. "Nad, kamu itu hebat.
tapi terlalu idealis. Kamu tahu Cecep itu siapa? Kita bahkan tidak punya data valid tentang masa lalunya. Gimana kalau dia hanya manfaatin kamu? Nadia terdiam. Aku melihat ketulusan di matanya. Dan dia bukan pengemis sembarangan. Dia punya isi, punya rasa, Aira. Ya, tapi kamu juga harus pikirin reputasi. Orang-orang mulai bergosip. Mereka bilang kamu jatuh cinta sama dia. Kata-kata itu menghentak jantung Nadia. Ia memang akhir-akhir ini sering merasa aneh tiap kali Cecep tersenyum. Ia menanti-nanti puisi terbaru darinya. Ia bahkan mulai mencarikan kos-kosan sederhana untuk Cecep, agar tak lagi tinggal di bawah jembatan. Namun ia belum siap mengakuinya. Belum sekarang. Hari demi hari Cecep terus menulis. Ia bekerja dengan sepenuh hati, tak pernah terlambat, tak pernah mengeluh. Ia bahkan berhasil membuat satu rubrik khusus bernama Senyum Pinggir Jalan, kumpulan puisi dan kisah nyata dari orang-orang jalanan. Rubrik itu menjadi sorotan pembaca. Tapi semua itu tidak cukup untuk meredam rasa minder dalam dirinya. Ia tahu ia mencintai Nadia. Tapi ia juga tahu batas antara mimpi dan kenyataan. Suatu malam, setelah menulis puisi ke-50-nya untuk rubrik perusahaan, Cecep duduk di taman belakang kantor. Langit mendung. Ia menatap ke jendela lantai 5, tempat cahaya dari ruang kerja Nadia masih menyala. Wajahnya remang-remang tertutup tirai. Jika aku hanya bayangan di matamu, setidaknya izinkan aku tinggal di sana, walau tak terlihat. Ia menyobek halaman buku catatannya, melipatnya rapi, dan menyelipkannya di bawah pintu ruang Nadia. Lalu ia pergi, perlahan. Malam itu, tak ada yang tahu kemana Cecep menghilang. Keesokan paginya, Nadia masuk ke ruangannya seperti biasa. Saat hendak menyalakan komputer, matanya tertumbuk pada selembar kertas yang terselip di bawah pintu. Ia mengenali lipatan khas dari buku catatan milik Cecep. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan itu. Jika mencintaimu adalah ilusi, biarlah aku menjadi gila karenanya. Sebab mencintaimu tidak pernah menjadi beban, hanya doa yang tak pernah selesai kuucapkan. Tangan Nadia gemetar. Ia merasakan sesuatu menyesak di dadanya. Kata-kata itu begitu jujur, begitu dalam, dan begitu menyakitkan. Ia segera menyuruh asistennya mencari Cecep. Namun, tak ada yang tahu di mana dia. Ponselnya mati. Kos yang ia bantu sewa pun kosong. Bahkan Pak Darto, yang biasa bertemu Cecep di pagi hari, tidak melihatnya lagi sejak kemarin malam. Hari-hari berlalu. Nadia gelisah. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Cecep telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Bukan hanya karena puisi-puisinya, tapi karena ketulusan yang ia bawa ke dalam ruang hidup Nadia yang selama ini hampa. Di sisi lain, Cecep berjuang di balik bayang-bayang. Ia tidak pergi jauh, hanya menyingkir dari dunia yang ia rasa terlalu tinggi untuk dirinya. Ia kembali ke trotoar, bukan untuk mengemis, tapi untuk mencari ketenangan. Di bawah langit malam, ia menulis lagi. Bukan untuk perusahaan, bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Ia merasa belum pantas. Mencintai seorang wanita sekelas Nadia hanyalah mimpi yang terlalu jauh dari jangkauan. Namun, satu hal berubah. Dalam kesunyiannya, Cecep menyadari bahwa ia tak bisa terus bersembunyi. Ia mulai membangun tujuan baru, membuktikan bahwa ia bisa berdiri di samping Nadia bukan sebagai seseorang yang dikasihani, tapi sebagai pria yang layak diperjuangkan. Ia mulai bekerja serabutan, membantu di toko buku kecil, menjadi asisten penulis lepas, bahkan menjual puisinya ke majalah lokal. Nama, Pena Cicipe, mulai dikenal di dunia sastra online sebagai penulis anonim yang penuh luka dan harapan. Salah satu puisinya bahkan viral di media sosial, tanpa ia sadari, dibagikan oleh akun perusahaan milik Nadia sendiri. Nadia, yang mulai pasrah kehilangan jejak Cecep, membaca puisi itu di malam minggu yang sepi. Ia membacanya berulang kali. Aku tak pergi karena membencimu. Aku pergi agar aku punya alasan untuk kembali.
bukan dengan tangan kosong, tapi dengan kebanggaan. Jantung Nadia berdebar. Ia tahu itu tulisan Cecep. Cecep, kamu di luar sana ya? Bisiknya pelan, serasa berbicara pada langit. Didorong oleh rasa kehilangan yang mendalam dan cinta yang tak lagi bisa ia sembunyikan, Nadia mulai mencari Cecep. Ia mengunjungi komunitas sastra, perpustakaan kota, bahkan menyamar untuk hadir dalam acara puisi jalanan di Taman Menteng. Tapi Cecep tidak pernah muncul. Hingga suatu malam, saat ia berjalan pulang dari toko buku indie di daerah Cikini, ia melihat sesosok pria sedang membacakan puisi di pinggir jalan. Ia tidak menggunakan mikrofon, hanya suara lembut yang menyatu dengan keramaian kota. Nadia mengenal suara itu. Ia menahan napas, matanya berkaca-kaca. Cecep berdiri di sana, dengan kemeja bersih, rambut yang lebih rapi, dan senyum yang sama hangatnya seperti dulu. Tanpa sadar, air matanya menetes. Setelah pembacaan puisi selesai, Nadia mendekat perlahan. Kalau aku minta, satu puisi terakhir, kamu masih mau menulis untukku? Cecep menoleh pelan. Ia terpaku saat melihat sosok Nadia berdiri di hadapannya. Senyum itu, mata itu, ia kira hanya akan ia lihat dalam mimpi. Ia mengangguk. Aku tak pernah berhenti menulis untukmu. Dalam diam, dua hati yang sempat menjauh itu saling menemukan kembali. Namun tak semua pihak bahagia. Saat Cecep kembali ke kantor bersama Nadia seminggu kemudian untuk menerima tawaran kerja sama penerbitan puisi, Aira menolaknya mentah-mentah. Kali ini ia lebih keras. Aku tidak setuju. Nadia, kita punya reputasi. Dan kamu mencampurkan perasaan dalam keputusan bisnis. Nadia berdiri tegak. Aku tahu apa yang aku lakukan. Cecep tidak datang sebagai pengemis. Dia datang sebagai penulis yang karyanya kita sendiri akui luar biasa. Aira menarik napas kesal. Lalu bagaimana kalau publik tahu kamu jatuh cinta padanya? Nadia menatap Cecep sejenak, lalu menoleh ke arah Aira. Kalau mencintai seseorang karena ketulusan dan kerja kerasnya adalah kesalahan, maka biarlah aku salah. Karena dunia ini butuh lebih banyak cinta, bukan lebih banyak batas. Aira tak bisa membalas. Ia hanya pergi meninggalkan ruangan. Di dalam ruangan itu, Cecep menggenggam tangan Nadia untuk pertama kalinya. Tidak ada kata cinta yang terucap, tapi dalam genggaman itu ada janji tak terlihat. Mereka akan memperjuangkan ini bersama-sama. Namun cinta, sebesar apapun, tidak pernah berjalan tanpa ujian. Sejak hari itu, kehidupan Cecep dan Nadia berubah. Mereka mulai berjalan sebagai pasangan, meski belum secara resmi diakui. Cecep semakin dikenal di dunia sastra. Buku puisinya yang diterbitkan lewat lini independen perusahaan Nadia, Langkah dari Trotoar, menjadi bestseller dalam waktu 2 bulan. Ia diundang bicara di berbagai komunitas, menjadi bintang tamu di acara TV, bahkan diwawancarai oleh media nasional. Dunia mulai mengenalnya. Tapi bersamaan dengan itu, dunia juga mulai bertanya-tanya. Benarkah dia dulunya pengemis? Benarkah Nadia hanya tertarik pada kisah dramatis, bukan pada kualitas? Apakah ini kisah cinta atau pencitraan bisnis? Gosip tak henti-henti menghantam mereka. Aira semakin menjauh dari Nadia, bahkan sempat mengajukan surat pengunduran diri karena merasa nilai-nilai perusahaan berubah sejak hubungan Nadia dan Cecep diumumkan secara terbuka. Investor pun mulai ragu, mempertanyakan kebijakan emosional yang diambil oleh CEO mereka. Nadia, yang biasanya kuat dan tak goyah, mulai kelelahan. Suatu malam, setelah menghadiri peluncuran buku kedua Cecep, Nadia duduk termenung di balkon apartemennya. Cecep yang baru datang dari dapur, membawa 2 cangkir coklat hangat, melihat mata Nadia yang sembab. "Kamu menangis?" Cecep duduk di sampingnya. Nadia menggeleng, tapi suaranya pecah. "Aku lelah, Cep. Rasanya semua yang kita bangun jadi salah di mata orang lain." Cecep menggenggam tangannya. "Mereka hanya belum paham. Mereka lihat aku sebagai bayang-bayang masa lalu. Tapi aku di sini bukan untuk membuatmu jatuh.
Aku ingin tumbuh bersamamu. Nadia menunduk, suaranya lirih. Aku takut kamu terluka karena aku. Dunia ini terlalu keras, dan kamu sudah terlalu lama disakiti. Cecep terdiam. Ada luka dalam kata-kata Nadia, bukan karena ia meragukannya, tapi karena ia tahu Nadia ingin melindunginya, meski harus menyakiti dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Serangan di media sosial makin liar. Para investor menarik dana untuk ekspansi literasi. Salah satu mitra utama perusahaan memutus kerjasama dengan alasan ketidakstabilan kepemimpinan. Puncaknya terjadi pada hari ketika Cecep menerima undangan penghargaan sastra tingkat nasional. Nadia berdiri di belakang panggung, penuh harap dan bangga. Namun 5 menit sebelum acara dimulai, Cecep menerima panggilan telepon. Ada tawaran dari penerbit internasional, kata seorang agen sastra yang kagum pada karya-karyanya. Tapi, ada syarat. Cecep menegakkan tubuh. Syaratnya? Kamu harus jaga citra. Tidak boleh dikaitkan dengan hubungan kontroversial. Mereka mau kamu netral. Fokus pada karya. Tidak terlibat dengan, sosok seperti Nadia yang sedang disorot negatif. Cecep merasa perutnya mual. Setelah panggilan itu, ia menatap pantulan dirinya di cermin ruang ganti. Ia melihat dirinya sendiri, tidak lagi lusuh, tidak lagi terpinggirkan. Tapi ia juga melihat bayangan seseorang yang kini berada di persimpangan. Ia harus memilih kesempatan untuk mengangkat hidupnya ke panggung dunia, atau tetap berdiri di sisi wanita yang membuat hidup itu berarti sejak awal. Acara dimulai, namanya dipanggil, tepuk tangan bergema. Ia berjalan ke atas panggung, menatap ribuan mata yang menantinya. Ia mengambil mikrofon, dan sebelum menerima penghargaan ia berkata, "Nama saya Cecep. Dulu saya hidup di trotoar. Hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya jenius, tapi karena seseorang melihat saya saat dunia memalingkan wajah." Ia menoleh ke arah Nadia, yang berdiri di samping panggung, dengan mata berkaca-kaca. "Jika saya harus memilih antara pengakuan dunia dan tangan yang menggenggam saya ketika saya tak punya apa-apa, maka saya memilih tangan itu. Bahkan jika itu berarti saya kehilangan segalanya yang lain." Ruangan terdiam. Tak ada tepuk tangan, tak ada suara. Namun setelah beberapa detik, satu orang berdiri dan bertepuk tangan. Lalu 2, 3, hingga seluruh ruangan bergemuruh dengan apresiasi. Malam itu, Cecep menolak kontrak internasional. Ia memilih untuk tinggal, bukan karena takut, tapi karena ia tahu nilai cinta tak bisa digantikan oleh panggung manapun. Tapi keputusan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Besoknya, kantor Nadia dipenuhi wartawan. Saham perusahaan turun, investor besar benar-benar hengkang. Bahkan akun media sosial perusahaan diserang habis-habisan. Aira resmi keluar. Nadia dan Cecep berdiri di tengah badai. Dan mereka hanya punya satu sama lain. Namun, justru dari kehancuran itulah fondasi baru dibangun. Di tengah sorotan media, boikot mitra, dan kepergian Aira, keduanya duduk dalam keheningan malam, bersandar di dinding ruang kerja yang kini sunyi, hanya diterangi cahaya lampu meja yang temaram. "Kita tinggal punya apa, Cep?" tanya Nadia. Suaranya nyaris tak terdengar. Cecep menatap mata Nadia yang lelah, tapi tetap menyala. "Kita punya alasan, itu lebih dari cukup." Hari-hari berikutnya menjadi titik awal dari perjuangan baru. Mereka memutuskan keluar dari sistem besar yang telah membesarkan, sekaligus membebani mereka. Nadia melepaskan jabatannya sebagai CEO. Ia menyerahkan perusahaan kepada dewan direksi dan memilih mendirikan unit penerbitan kecil bersama Cecep. Mereka menamainya Langit Senja, nama yang Cecep ambil dari puisi pertamanya untuk Nadia. Berawal dari ruang tamu apartemen mungil, mereka keduanya memulai segalanya dari nol. Tak ada investor, tak ada tim besar, tak ada pengaruh media. Hanya semangat dan cinta. Mereka mencetak sendiri buku-buku, menggandeng penulis jalanan, memberi panggung bagi suara-suara yang selama ini tidak terdengar. Mereka mengadakan kelas, menulis daring gratis, membacakan puisi di pinggir taman,
dan menyumbangkan hasil penjualan buku untuk pendidikan anak-anak jalanan. Nama Langit Senja lambat laun mulai dikenal, bukan karena kemewahan, tapi karena makna. Di tengah semua itu, cinta mereka pun tumbuh. Tidak lagi tersembunyi, tidak lagi takut. Cecep melamar Nadia dengan cara yang sederhana, tapi penuh makna. Di tempat pertama kali mereka bertemu, depan gedung kantor tempat ia dulu diusir satpam. Dengan suara lirih, Cecep berkata, "Dulu aku berdiri di sini dengan tangan kosong. Sekarang, aku datang membawa cinta, harapan, dan keinginan untuk menua bersamamu." Nadia mengangguk, tak mampu berkata-kata, lalu memeluknya dalam hujan senja yang turun perlahan. Pernikahan mereka tidak mewah, hanya di taman kota kecil, dikelilingi anak-anak komunitas sastra jalanan, teman-teman penulis, dan beberapa keluarga dekat. Tapi itu menjadi hari paling hangat dalam hidup mereka. Tahun demi tahun berlalu. Buku-buku Langit Senja menjadi simbol keberanian bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Cecep tak lagi dikenal hanya sebagai mantan pengemis yang jadi penulis, tapi sebagai suara bagi mereka yang tak pernah didengar. Nadia pun dipuji sebagai pelopor penerbit independen yang mengubah wajah industri literasi di negeri ini. Tapi, kebahagiaan terbesar mereka datang bukan dari prestasi, melainkan dari tangisan pertama bayi perempuan yang lahir di malam bulan purnama. Mereka menamainya Laras Senja Cece Chandra. Gabungan nama mereka dan kata senja yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Laras tumbuh dalam rumah penuh cerita. Setiap malam, sebelum tidur, Cecep membacakan puisi untuknya. Nadia mengajarinya menulis sejak usia 3 tahun. Dan di usia 5 tahun, Laras sudah bisa merangkai kalimat sederhana tentang langit, cinta, dan keberanian. Suatu malam, Laras bertanya polos, "Ayah, kenapa ayah pernah tinggal di jalanan?" Cecep tersenyum, memandangi langit-langit kamar. Karena ayah sedang mencari jalan pulang. Dan ternyata, jalan itu adalah ibumu. Laras tersenyum kecil, lalu tertidur. Nadia yang mendengar dari balik pintu, menahan air mata haru. Ia tahu, luka yang dulu membentuk Cecep, kini telah menjadi cahaya yang menyinari hidup banyak orang. Kehidupan mereka bukan tanpa tantangan, tapi tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan satu sama lain. Karena mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka sudah memilih untuk tetap bertahan, bersama. Dan dunia akhirnya belajar untuk diam dan menyaksikan. 1 dekade setelah buku pertama terbit, Langit Senja menjadi rumah bagi ratusan penulis muda. Mereka membuka pusat literasi di daerah-daerah terpencil. Laras yang kini beranjak remaja, memulai program 1 puisi sehari yang viral di media sosial. Cecep dan Nadia kini lebih jarang tampil di publik. Mereka memilih hidup sederhana, mendidik Laras, menulis bersama, dan menikmati senja. Yang tak pernah gagal mengingatkan mereka bahwa cinta sejati, sesakit apapun awalnya, selalu menemukan caranya untuk bertahan. Dan pada suatu sore yang temaram, di beranda rumah kayu kecil di tepi bukit tempat mereka kini tinggal, Cecep duduk memandangi langit jingga yang mengalun pelan di cakrawala. Di sampingnya, Nadia menopang dagu di bahu suaminya. Laras, yang kini berusia 15 tahun, duduk di depan mereka dengan gitar kecil di pangkuannya, menyanyikan lagu puisi buatan sendiri. Suasana tenang. Angin sore membelai rambut mereka, dan waktu seakan melambat, memberi ruang untuk mengingat. Cecep menghela napas panjang. "Aku masih sering tidak percaya bahwa dulu aku hampir menyerah. Kalau saja waktu itu aku pergi setelah diusir satpam. Kalau saja aku tak bertahan." Nadia tersenyum, memutar kepalanya menatap wajah suaminya yang sudah mulai dihiasi garis-garis. "Halus usia. Kalau saja aku tak menyapamu dari jendela kaca kantor itu, kita tak akan ada di sini sekarang," lanjut Cecep, melengkapi kalimat itu. Mereka terdiam. Tapi dalam diam itu, ada tawa kecil, ada rasa syukur yang terlalu dalam untuk diucapkan. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, luka-luka masa lalu tak lagi menyakitkan. Ia berubah menjadi kenangan yang menguatkan.
Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang sebagai pengingat bahwa cinta, ketika diperjuangkan dengan jujur, akan menumbuhkan keajaiban. Pada hari ulang tahun Laras yang ke-16, Cecep dan Nadia mengadakan acara kecil di taman kota tempat mereka dulu menikah. Laras membacakan puisinya sendiri di atas panggung kayu kecil, di hadapan anak-anak jalanan dan penulis muda yang datang dari berbagai penjuru negeri. Sebelum Laras turun panggung, ia berkata dengan suara jernih, "Aku adalah anak dari dua manusia yang tidak menyerah pada dunia, meski dunia pernah menolak mereka, dan karena itu, aku percaya tidak ada mimpi yang terlalu jauh dan tidak ada cinta yang terlalu mustahil." Tepuk tangan membahana. Nadia memeluk Cecep erat. Mereka tak lagi muda, tapi cinta mereka tak pernah menua. Malam itu, saat semua tamu sudah pulang dan langit dipenuhi bintang, Cecep duduk sendiri di taman yang kosong. Ia membuka buku puisinya yang pertama, Langkah dari Trotoar, dan membaca kembali puisi pertama yang ia tulis untuk Nadia, dengan tangan gemetar dan dada penuh haru. "Jika kau temui aku di sudut kota, bukan berarti aku tak punya arah. Kadang, Tuhan menyimpan bintang di lumpur, agar ketika bersinar, ia benar-benar bercahaya." Tiba-tiba, Nadia datang dan duduk di sampingnya. Ia menyandarkan kepala di bahu Cecep, seperti dulu, di awal-awal mereka berjuang. "Aku tahu suatu saat, kisah kita akan menjadi inspirasi banyak orang," bisik Nadia, dan Cecep tersenyum. "Dan aku tahu, kisah ini tak akan pernah usai, bahkan setelah halaman terakhir ditutup." Beberapa tahun kemudian, kisah mereka benar-benar ditulis dalam sebuah buku berjudul Langit Senja, Dari Jalanan Menuju Cinta. Buku itu tak hanya menjadi bestseller nasional, tapi juga diterjemahkan ke dalam 10 bahasa dan menjadi bacaan wajib di berbagai sekolah. Anak-anak belajar tentang keberanian, guru-guru mengajarkan tentang ketulusan, dan orang-orang di seluruh dunia mulai percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan. Banyak orang bertanya pada Cecep, "Apa yang membuatmu terus bertahan dulu, ketika kamu hanya pengemis di pinggir jalan?" Dan Cecep selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Karena ada seseorang yang melihat aku bukan dari apa yang kupunya, tapi dari siapa aku sesungguhnya." Tahun demi tahun berlalu. Laras tumbuh menjadi penulis dan musisi. Nadia menjadi pembicara di berbagai forum tentang kepemimpinan berbasis empati. Cecep tetap menulis, walau kini lebih sering di balik layar, membimbing para penulis muda yang berasal dari jalanan, seperti dirinya dulu. Dan ketika akhirnya waktu membawa mereka ke usia senja yang sebenarnya, mereka tak menyesal pada apapun yang telah terjadi, tidak pada masa sulit, tidak pada kegagalan, tidak pada cacian. Karena dari semua itu, mereka menemukan hal yang paling langka di dunia ini. Cinta yang tulus, tanpa syarat, dan tak lekang oleh waktu. Pada suatu senja, di penghujung usia mereka, Cecep menulis satu puisi terakhir dan menaruhnya di meja kerja yang menghadap ke arah matahari terbenam. "Kita bukan tokoh dongeng, tapi cinta kita tak kalah abadi. Kita pernah tersesat, tapi kita pulang, karena cinta selalu tahu jalan." Kisah Cecep dan Nadia bukan kisah biasa. Ia mengajarkan bahwa cinta tidak selalu datang dengan kemewahan atau status. Kadang, cinta ditemukan di tengah jalanan, di balik debu dan luka, di antara pilu dan kesepian. Tapi ketika cinta itu diperjuangkan dengan tulus, maka ia akan tumbuh menjadi kekuatan paling indah yang bisa dimiliki manusia. Kita semua bisa menjadi Cecep yang berani bermimpi meski hidup menertawakan. Dan kita semua bisa menjadi Nadia yang berani mencintai meski dunia menghakimi. Karena pada akhirnya, bukan dari mana kita datang yang menentukan masa depan, tapi seberapa besar cinta dan keberanian yang kita bawa dalam perjalanan. Dan seperti langit senja yang selalu datang meski hari penuh badai, cinta sejati akan selalu pulang